Pernah nggak sih Anda ngerasa kalau mau jual barang kesayangan gitu, rasanya kok harganya mesti tinggi banget, tapi giliran Anda yang mau beli barang yang mirip, kok rasanya kemahalan ya? Ini fenomenanya menarik loh. Mungkin sering kita alami tapi nggak sadar. Betul sekali. Sering itu. Nah, hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih satu konsep psikologi yang cukup terkenal, namanya endowment effect atau efek kepemilikan. Ini banyak dibahas juga di salah satu bab di Thinking Fast and Slow. Intinya tuh, kenapa ya kita suka menilai barang lebih tinggi cuma karena kita udah punya barang itu? Persis. Dan ini bukan cuma perasaan sentimental biasa loh ya. Ada mekanisme psikologis yang kuat di baliknya. Oh ya, gimana tuh? Terutama berkaitan dengan cara otak kita merespons kemungkinan rugi dibanding kemungkinan untung. Ini salah satu bias kognitif yang ya tanpa sadar bisa memengaruhi banyak keputusan kita sehari-hari. Mari kita coba bedah bareng-bareng deh gimana cara kerjanya dan apa artinya buat Anda. Oke, menarik nih. Kita mulai dari dasarnya dulu deh. Sebenarnya inti dari efek kepemilikan ini apa sih? Intinya sebenarnya sederhana. Kita ini punya kecenderungan ngasih nilai atau harga gitu ya, lebih tinggi ke barang yang kita miliki dibanding barang yang sama persis tapi bukan punya kita. Hmm, Nah, akarnya ini ada di konsep lain yang namanya loss aversion. loss aversion, keengganan kehilangan gitu ya. Betul, keengganan kehilangan. Itu bagian penting dari teori prospek. Jadi gini, melepaskan sesuatu yang kita anggap punya kita, itu rasanya kayak rugi, kayak kehilangan sesuatu. Iya sih, masuk akal. Nah, rasa sakit karena kehilangan ini secara psikologis ternyata dampaknya itu lebih kuat loh dibanding rasa senangnya pas kita dapat sesuatu yang nilainya sama. Oh, jadi lebih berasa sakitnya ya daripada senangnya. Iya, ibaratnya nih kehilangan uang 100.000 rupiah itu rasanya lebih nyesek gitu dibanding senangnya pas dapat 100.000 rupiah. Padahal nilainya sama kan? Wah, oke, logikanya dapet nih. Terus, gimana para peneliti ini nunjukin kalau efek ini tuh beneran ada? Ada eksperimennya gitu nggak? Yang jelas gitu contohnya. Ada banget. Ada studi klasik yang terkenal sekali dari Kahneman, Kenneth, sama Thaler. Ini juga dijelasin detail di buku itu di bab 27 kalau nggak salah. Mereka pakai mukopi. Mukopi. Oke, gimana tuh eksperimennya? Jadi pesertanya dibagi 3 kelompok. Ada kelompok penjual, mereka dikasih muk, terus ditanya berapa harga paling murah, mereka mau jual muk itu. Oke, penjual. Terus? Terus ada kelompok pembeli. Mereka nggak dikasih muk, tapi ditanya berapa harga paling mahal yang mau mereka bayar buat dapetin muk yang sama. Pembeli. Satu lagi. Satu lagi kelompok pemilih. Nah, mereka ini nggak dikasih muk atau disuruh beli, tapi dikasih pilihan, mau muk atau mau sejumlah uang. Terus mereka diminta nentuin berapa jumlah uang yang menurut mereka nilainya setara sama muk itu. Menarik nih 3 kelompok ini. Hasilnya gimana? Pasti ada yang unik ya? Unik banget. Jadi rata-rata nih ya, penjual itu minta harga jual muk mereka hampir 2 kali lipat. 2 kali lipat. Iya, 2 kali lipat dari harga yang pembeli bersedia bayar buat muk yang sama persis. Bayangin deh, cuma karena itu muk udah jadi milik mereka sebentar aja, nilainya langsung kayak melonjak gitu di mata mereka. Wow. Dan yang lebih bikin kaget lagi, harga yang diminta penjual ini ternyata juga jauh lebih tinggi dari nilai uang yang ditetapin sama kelompok pembeli. Padahal kan kalau dipikir-pikir, kondisi pembeli itu mirip penjual ya. Mereka bisa pulang bawa muk atau bawa uang. Iya juga ya. Sama-sama punya pilihan antara barang dan uang. Nah, itu dia. Ini bukti kuat banget kalau status kepemilikan itu sendiri bisa menyihir persepsi nilai kita terhadap suatu barang. Luar biasa sih ini. Berarti ini nggak cuma berlaku buat mukopi aja ya. Bisa lebih luas dong. Betul sekali. Ada eksperimen lain juga. Dari Jack Natch. Dia pakai pena mahal sama coklat Swiss. Hasilnya mirip lagi. Gimana tuh? Peserta yang udah dikasih salah satu hadiah, misalnya dikasih pena, mereka jadi males gitu, mau nuker sama hadiah satunya, coklat misalnya. Meskipun nilainya dibilang setara. Oh, jadi nggak mau tukeran? Iya, yang mau tukar itu dikit banget, cuma sekitar 10%. Ini nunjukin lagi bias kita yang kuat terhadap status quo. Kita cenderung pengen mempertahankan apa yang udah kita punya. Yaitu tadi karena takut ngerasain rugi. Kuat banget ya bias status quo ini. Lantas, ini berlaku sama buat semua orang nggak sih? Dimana kalau orang yang emang kerjaannya jual beli, kayak pedagang gitu, apa pengalaman mereka bisa ngurangin bias ini? Nah, itu pertanyaan bagus banget.
Ada peneliti namanya John List. Dia coba cari tahu soal ini. Dia neliti pedagang kartu bisbol. Dibandingin tuh yang masih pemula sama yang udah pengalaman banget. Oh, kartu bisbol ya? Terus gimana hasilnya? Beda nggak? Beda. Jadi pedagang yang pemula itu nunjukin efek kepemilikan yang kuat. Mirip sama hasil eksperimen Mark tadi. Cuma sekitar 18% yang mau nuker hadiah yang dikasih ke mereka. Sedikit ya? Kalau yang pengalaman, kalau pedagang yang udah pengalaman, mereka hampir nggak nunjukin bias ini. Sekitar 48%, hampir separuhnya mau aja tuh tukeran hadiah. Wah, jauh bedanya ya? Iya, kelihatannya sih pengalaman rutin transaksi di pasar itu bisa ngelatih orang buat ngeliat barang lebih kayak, komoditas dagang aja, bukan sebagai punyaku yang disayang-sayang gitu. Masuk akal sih. Jadi pengalaman bisa jadi penawar bias ini ya? Bisa dibilang gitu. Nah, efek kepemilikan ini implikasinya luas loh. Nggak cuma soal jual beli barang. Coba pikirin pas negosiasi. Negosiasi? Gimana tuh kaitannya? Tiap kali satu pihak harus ngasih konsesi atau ngalah sedikit gitu ya, rasa sakit karena kehilangan sesuatu itu bagi pihak yang ngasih rasanya lebih besar daripada rasa senangnya pihak yang nerima konsesi itu. Oh iya ya, benar juga. Nah, ini salah satu alasan kenapa negosiasi itu kadang alot banget, terutama kalau menyangkut pembagian kue yang terbatas atau malah pembagian kerugian. Masing-masing pihak jadi berat hati buat ngasih. Oke. Implikasi buat negosiasi ini jelas banget. Tapi tadi di awal disebut juga ada perspektif lain soal orang yang hidup dalam keterbatasan atau kemiskinan. Itu gimana maksudnya? Apa efeknya beda buat mereka? Iya, ini poin yang menarik juga dari sumbernya. Buat orang yang hidup dalam kemiskinan, situasinya bisa jadi beda. Mereka itu seringkali mikirnya jadi mirip kayak pedagang berpengalaman tadi, tapi alasannya bukan karena mereka nggak punya rasa sayang sama barangnya. Terus kenapa dong? Masalahnya, hampir setiap keputusan pengeluaran buat mereka itu adalah pilihan di antara berbagai kerugian. Paham nggak maksudnya? Coba dijelasin lagi. Jadi, setiap pengeluaran itu udah terasa kayak sebuah kerugian kesempatan untuk beli barang lain. Oke. Jadi biaya atau harga barang itu sendiri udah langsung terasa kayak kerugian ya bagi mereka? Betul, bukan sekedar angka di label harga, tapi udah kerugian nyata karena mengorbankan alternatif lain. Makanya mereka mungkin jadi lebih kalkulatif mirip pedagang. Jadi jelas banget ya, kita ini kayaknya punya bias bawaan buat menilai lebih tinggi sesuatu cuma gara-gara statusnya milik kita. Ini bukan soal nilai asli barangnya aja, tapi lebih ke cara kerja psikologis kita, terutama soal rasa enggan kehilangan itu tadi. Tepat sekali. Dan memahami kalau kita punya bias ini tuh penting banget. Pentingnya gimana? Ya, misalnya pas Anda mau jual sesuatu, atau pas lagi nego harga nih, coba deh berhenti sejenak, terus tanya ke diri sendiri. Ini harga yang saya pasang beneran objektif nggak ya? Atau jangan-jangan ada pengaruh rasa sayang karena ini punya saya? Introspeksi gitu ya? Iya, kesadaran itu langkah pertama deh biar bisa bikin keputusan yang lebih rasional, nggak terlalu kebawa emosi atau bias. Oke. Nah, sebagai penutup nih ya, mungkin ada satu hal yang bisa kita renungkan bareng-bareng. Kalau kepemilikan barang fisik aja, kayak Muk tadi, bisa bikin penilaian kita jadi bias, gimana ya bias kepemilikan ini mungkin mempengaruhi cara kita menilai pilihan-pilihan hidup yang lebih besar, yang lebih abstrak, hal-hal yang kita anggap milik kita juga kan? Kayak misalnya pekerjaan kita sekarang, hubungan kita, atau bahkan pandangan dan keyakinan kita. Wah, itu pertanyaan dalam banget. Iya kan? Mungkinkah ini yang bikin kita kadang jadi enggan berubah atau mempertimbangkan alternatif lain cuma karena kita udah terlanjur memiliki kondisi kita yang sekarang ini. Sesuatu buat direnungkan lebih lanjut mungkin ya buat Anda di rumah.